Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi ketemu di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pada telat jawabnya ya. Bersama Mama Dede. Nah, itu kenceng banget ya. Terima kasih sudah hadir di sini ibu-ibu. Dan pemirsa, sesuai cuplikan lagu tadi, kita akan membahas tema tentang zina. Dan kita akan mendengarkan Mama memberikan tausiah. Setelah itu saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang cantik untuk bertanya. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mah? Alhamdulillah, Del. Baju baru? Baru ini pinjaman katanya. Pinjaman ya. Saya belum pernah dijawab, ini baju baru beli sendiri sama Mama ya. Dipinjemin terus ya, Ma ya. Bawa pulang nggak? Enggak, namanya pinjaman ke dipulangi. Oh iya, kirain pinjem sampai lupa ya. Oke, Ma. Itu mah amnesia. Iya. Silakan tausiahnya, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu Zina. Zina itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Zina itu merupakan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu jangankan perbuatan zinanya, mendekatinya pun dilarang oleh Allah. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Artinya esek-eseknya pun, warming up-nya pun sudah diharamkan oleh Allah. Pacaran, pegangan, berpandangan sambil ser. Itu udah pembukaan, permulaan daripada perbuatan zina. Karena yang namanya zina orang nggak langsung zina, enggak kan, ada awalnya. Kenalan dulu, senyum, ngobrol, makan bersama, kemudian janjian deh, dipegang deh, ser. Nah, setan datang. Betapa Allah membenci orang yang melakukan perbuatan zina. Karena kalau ada orang melakukan perbuatan zina, akibatnya begitu luas. Keluarga jadi malu, dirinya mungkin jadi terpuruk, yang tadinya ceria jadi minder dan sebagainya. Apalagi kalau sampai melahirkan anak, anaknya jadi tidak punya bapak, semua keluarga jadi merasa malu dengan tetangga yang lain, Masya Allah. Makanya orang yang berbuat zina, Allah berfirman dalam Al-Quran, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina laki-laki dicambuk dengan 100 kali cambukan. Dalam ilmu fikih dikatakan, kalau ada zina itu terbagi dua. Zina muhson, zina ghair muhson. Zina muhson yaitu orang yang berzina sudah menikah. Zina ghair muhson yaitu orang yang berzina yang belum menikah. Zina muhson, kalau orang sudah pernah menikah, kemudian dia melakukan perbuatan zina, hukumannya kata Allah dalam Al-Quran, dipendam sampai pinggang, dikubur. Semua orang yang lewat wajib nimpuk dia dengan batu yang tidak tajam. Sampai dia mati, baru dosa zinanya terampuni oleh Allah. Sementara orang yang zina, ghair muhson, orang yang belum pernah menikah, mereka melakukan perbuatan zina, hukumannya diikat dalam sebuah pohon, dicambuk 100 kali cambukan yang sangat kuat, dibuang keluar negeri 1 tahun, baru dosanya terampuni. Kenapa pemirsa? Orang yang zina muhson dengan yang zina ghair muhson lebih ringan yang ghair muhson. Para ahli mengatakan orang yang zina muhson mereka sudah merasakan lezat nikmatnya hubungan suami istri, kok mereka masih nyolong-nyolong, hukumannya lebih berat. Sementara yang belum pernah menikah memang mereka belum merasakan, jadi penasaran, jadi lebih ringan. Tapi seandainya ada orang yang baik-baik dituduh melakukan perbuatan zina, maka orang yang menuduh tadi wajib mendatangkan 4 orang saksi yang baligh, yang berakal dan adil. Kalau orang yang menyangkakan orang lain berbuat zina tidak bisa mendatangkan saksi, berbalik jadi dia yang didera. Deraannya 80 kali. Kalau budak belian separuhnya 40 kali. Makanya hati-hati, jangan mendekati zina,
Jangan sembarangan menuduh orang lain berbuat zina. Karena kalau tidak bisa membuktikan dengan saksi 4 orang, berbalik bumerang kepada kita. Iya. Oke pemirsa, itu dia tausiah Mama mengenai tema kita di pagi hari ini. Langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan yang ingin bertanya Bu, boleh angkat tangannya mana ya. Silakan mic-nya tolong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya dong Mama Dede. Oh, Ya, namanya Nama siapa? saya Ya. Nini dari Ini pengajian Al Hidayah Komplek Arko Sawangan. ya. Saya mau tanya Mama, seandainya kita sudah berbuat zina setelah kita menikah, apakah kita masih bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Justru Allah berfirman dipendam sepinggang, ditimpuk sampai mati. Kalau sudah mati baru dosanya terhapus. Itu namanya zina muhson. Ya. Jadi kalau belum mati belum habis. Belum habis dosanya. Ya. Oh, Sampai mati baru habis dosanya. Masalahnya negara kita bukan negara Islam. Ya. Begitu Al-Quran berbicara, saya nggak ngambil untung kok. Gak diambil untung Bu ya. Jadi sampai sekarang juga seandainya dosa. masih dosa kita ya, Mama. Ya Yang- Allah, Robbi ya Karim Bu. Yang namanya Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi segenap alam. Sampai kapanpun hukum Al-Quran tetap berlaku. Nggak ada tawar menawar. Mungkin begini mah. Orang sebelum menikah dia berzina. Kemudian akhirnya menikah. Nah apakah hubungan suami istri selama menikah ini disebut berzina juga mah? Tidak, kan udah nikah. Oh gitu. Jadi Yang dosanya dosa hanya dulu. itu yang yang dulu. sebelum nikah. Oke ya. Itu boer muson. Kalau belum dirajam satu setengah zaman tetap dosa walaupun sudah menikah. Ya. Anda jangan mengira pemirsa, orang yang berzina dengan menikah dosanya diampuni, tidak sama sekali. Yang aneh di kita, mereka udah hamil, dinikahin nyengar-nyengir, nggak tahu malu, padahal mah tetap aja dia dosa besar. Iya, begitu Itu ya. masalah kenapa nggak ngerti agama. Iya, begitu Ibu. Terima kasih Mama Dede. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi warahmatullahi. Ya mah, kalau udah dicambuk atau dirajam gitu mah, itu yang terhapus baru dosa zina. Nah, iyalah. Belum dosa-dosa yang lain. Dosa yang lain mah beda lagi. Lah, iya. Tubuh ilallahi taubatan nasuha. Iya begitu. Ya baik, jadi jangan dekati zina, tapi dekati TV boleh karena Anda bisa melihat acara ini setiap pagi jam 6:30 ya. Kita akan pisah dulu sebentar, nanti kembali lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya, lemes lagi ya. Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah, yang kedua pasti kenceng ya. Sekarang saya akan absen dulu ibu-ibu dari Majelis Salim yang hadir di sini. Dari Majelis Salim Nurul Amanah. Waalaikumsalam, Putih-Putih Melati Alibaba ya. Lalu ada Majelis Salim Jamiatun Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa orang Bu? 25. Jangan lupa yang tercecer 4 ini. Nanti tolong Dia naik di bordes. Iya, tolong dibawa pulang ya. Lalu Majelis Alim Anur. Waalaikumsalam. Anur dari Beji Depok. Ada berapa orang? 25. Sama yang tercecer 2, jangan lupa ya, kasihan dibawa pulang. Ya, baik pemirsa, sekarang saya akan bacakan pertanyaan Anda yang sudah Anda kirim melalui berbagai macam alamat. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui Twitter di Hati ke Hati Antv. Bisa juga melalui email di hatikehati@an.tv dan bisa juga melalui Facebook fanpage di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan Anda yang masuk melalui Facebook fanpage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Erna Kurniati. Mas, saya mau nanya, gini mah. Ada saudara yang mau nikah, nikahnya dikarenakan hamil duluan. Terus calon pengantin prianya itu nggak dapat restu dari ibunya. Yang saya tanyakan, apa hukumnya bagi yang menghadiri pernikahan yang seperti ini? Apakah saya ikut berdosa? Kalau yang menghadirinya tidak berdosa. Ya. Karena waktu mereka zina berdua, apa yang menghadiri mengizinkan zina? Enggak. Enggak kan? Iya. Yang dosa yang berdua doang. Yang menghadiri mah tidak berdosa. Nah kalau ini ada juga nih beberapa kasus mah. Sudah hamil duluan, terus orang tuanya nggak mau menikahkan anaknya. Ya nggak masalah. Nggak ada aturan dalam Islam. Yang habis berbuat zina harus dinikahin. Dinikahin nggak dinikahin tetap aja dosa zina mah nggak hilang.
nggak ada urusan. Jadi nggak ada kewajiban yang harus Ya nggak ada, mengharuskan. ngapain mau tuh perempuan Diadonin. diadonin. Iya. Kayak kue bawang diadonin dia. Oke, baik. Sekarang ibu-ibu dari Majelis Talim yang ingin bertanya, silakan dari sebelah sini. Iya, silakan Bu. Bajunya kayak apa ya dia? Kayak taplak meja. Iya. Ya ini guntingan taplak meja nih dari Iya. Karang Taruna. Iya. Ya silakan. Cakep tapi warnanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Yanti Ya. dari Majelis Taklim An-Nur, Beji, Depok. Ya. Iya. Mau bertanya, Mah, Iya. hukum jinah itu kan kalau di Arab dipakai ya, Mah. Ya. Kalau misalnya ada orang berzina kan dihukum, dikasih hukuman. Kalau seandainya di lingkungan kita ada yang berzina, sebaiknya diapakan, Mama? Mohon dijelaskan. Karena Ya. selama ini kan sudah banyak yang seperti itu di lingkungan. Mohon diterangkan, Mama. Ya. Iya. Negara kita Yanti bukan negara Islam. Sehingga Al-Quran tidak diterapkan dalam hukum di negara kita. Kalau di negara kita hukum Islam diberlakukan, koruptor itu udah pada buntung tangannya, kakinya. Ya kan deh? Banyak lagi yang buntung. Asyariko wasyariko tupak tau aidihuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan dipotong kedua tangan mereka. Kalau negara kita negara Islam dipotong, potong perutul. Cuma negara kita masalahnya bukan negara Islam. Sehingga balik yang koruptor, yang narkoba, Anda lihat di Jeddah mah ada masjid Kisos kan, langsung dipenggal. Negara kita bukan negara Islam, negara hukum Indonesia, pakai hukum di negara kita. Jadi kalau ada orang berbuat zina, dia ya di kita mah nggak usah jauh, yang merkosa aja dilepasin, gitu kan? Karena bukan negara Islam. Sekarang bagaimana? Silakan taubat kepada Allah, tapi yang jelas kata Al-Quran tidak menghapus dosa zina Anda. Ya. Minimal berkuranglah. Iya. Tapi sekali lagi hati-hati menuduh orang berzina ya, Mah. Hati-hati kan Ya. berbalik bumerang. Iya, harus ada 4 orang. Orang bersaksi. Iya. 4 saksi yang melihat kejadian itu. Betul. Berarti susah juga ya, Mah, menuduh orang itu. Makanya jangan sembarangan. Iya. Tapi mah gini mah ya, karena tidak diapa-apakan, tidak dikasih hukuman, jadi banyak yang mencontoh mah. Iya. Bukan mencontoh, karena umat Islam di negara kita banyak yang tidak mengkaji Al-Quran, itu masalahnya. Iya. Makanya yuk, diri kita, anak kita ajak mengkaji Al-Quran biar benar. Quran itu acuan kita. Iya. Itu masalahnya. Di kampung-kampung juga banyak, Mah. Ada yang digerebek gitu sama warga berzina, terus diarak keliling kampung. Harusnya begitu. Ah. Biar dia malu yang lain mencontoh. Hmm. Harusnya itu begitu. Iya, begitu ya, Ibu Baik, terima Yanti. kasih, Mama. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikutnya setelah Ibu Yanti dari sebelah sini ada yang mau bertanya? Iya, silakan Bu. Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Farida dari Majelis Taklim Jaimatun Nisa, Gang Mes Tanah Abang, Jakarta Pusat. Iya. Mangga Tanah Abang. Yang Tanah saya Abang. ingin tanyakan Mah, tadi Mama sudah bercerita masalah hukuman jinah itu Jinah. tidak terampuni. Kalau saya tidak salah dengar, saya pernah dengar cerita di zaman Rasulullah ada seorang pelacur yang hanya menolong seekor anjing kehausan, Ya, maka dia jaminannya Masuk sorga. ya. Gimana tuh Mah hukum ceritanya tuh Mah, kalau buat kita orang yang Ya. ini aja tidak terampuni, dia Ya. hanya Ya. menolong seekor anjing, jaminannya sorga. Ya. Baik. Sekian jawaban pertanyaan saya, mohon jawabannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil sebuah hadis Bu Farida. Suatu ketika ada seorang perempuan, dia lagi Ya. hamil. Datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya lagi hamil ini, saya sudah nikah. Rasul bilang, engkau adalah penjina muson. Saya akan bertaubat ya Rasulullah. Panggil keluargamu. Dipanggil keluarga perempuan tadi. Suruh bercerita si perempuan ini bahwa dia berbuat zina hamilnya itu. Kata Nabi, wahai keluarga perempuan, pelihara perempuan ini. Sampai dia melahirkan. Kalau habis melahirkan, bawa ke sini. Mau dirajam oleh Nabi. Baru terhapus dosanya. Habis melahirkan, perempuan datang lagi. Kata Nabi, itulah perempuan yang hebat. Tanggung jawab dengan apa yang dia lakukan.
Jadi hadis yang Bu Farida tadi katakan tadi tidak menghapus perbuatan zina, yang terhapus dosa-dosa yang kecil. Zinanya tetap harus. Iya, Ya. gitu ya. Begitu Ibu Farida. Ya. Sama-sama Ibu Farida. Ya, oke, kita break lagi sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati Hati bersama Mama Dede. Iya, iya. Oke, masih ada majelis taklim yang belum di absen. Kita absen dulu, kita sapa dulu ya dari majelis taklim Al Hidayah Arko Sawangan. Waalaikumsalam. Iya, cantik-cantik semua. Dari jauh. Begitu dideketin, cantik banget ya. Lalu ada majelis taklim Sohwah Muslimat Sawangan Permai. Waalaikumsalam, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ya, gak apa-apa ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Baik, sekarang saya masih akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya, tapi kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Halo, assalamualaikum Ma, nama saya Tanti gitu kan. Saya punya teman gitu, dia tuh pernah zina di rumahnya gitu. Terus dia ketahuan sama warga kan, sama keluarganya gitu kan. Sekarang tuh dia dikucilin sama keluarganya gitu kan. Aku pengen bantu dia gitu, biar nggak dikucilin lagi gitu. Gimana ya Ma? Tolong aku ya Ma. Makasih ya Ma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya berbuat zina, dikucilkan sama tetangganya. Ya wajar. Khawatir anaknya nanti terpengaruh bahwa zina itu diperbolehkan. Bagaimana menolongnya, bahwa pindah ke tempat jauh di mana tetangga kagak tahu dia pernah berbuat zina. Ungsikan aja. Ya, nah tapi kalau kita punya teman seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kita tahu teman kita melakukan hal itu. Nah, Kita sebagai teman apa yang harus nasihatin, suruh taubat dengan taubatan nasuha, suruh banyak berbuat baik. Karena kita bukan negara Islam. Kalau kita mau ke Aceh silakan, di sana ada hukuman. Iya, begitu ya Tanti, terjawab pertanyaannya. Langsung saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu dari majelis taklim yang ingin bertanya. Silakan ini, yang ini udah tadi bertanya belum? Oh belum ya, silakan. Ya, Bu. berdiri Ibu. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majlis Taklim Nurul Amanah, Bojong Sari, Depok. Nama Namanya? saya Aisyah. Aisyah. Ya, Pak. Mama, Aisyah. saya mau bertanya. Ya, silakan. Kan orang berzina. Hmm. Kalau orang berzina itu katanya kena semuanya sebanyak 40 rumah. Apakah kenanya samping, depan, kiri, belakang kena semua Atas bawah 40 kena rumah? juga ya. Kalau dari tingkat atas Ma. gimana ya? Nggak ada Yang 40 sampingnya. rumahnya itu Iya. apa dari kiri ke kanan, Iya, depan, lah. belakang, semua Iya. kena gitu. Ya, Oke, ya. begini Pak Aisyah. Ya. Aisyah apa sih ya? Aisyah. Aisyah, kerudungan menceret ya. Yang dimaksud tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Iya. Nggak termasuk atas bawah burung, kasihan dong. Iya. Jadi depan, belakang, kanan, kiri. Maksudnya apa? Kalau ada orang nanya alamat, di mana rumah Pak Aisyah? No, deket yang kemarin diarak habis zina. Kan ke bawah. Iya, iya. Itu maksudnya Iya. gitu, Po. Bukan termasuk semua dapat dosa lah, Iya. kagak. Ya, la yuahidukumullah bilawi fi aimanikum walaki yuahidukum bima kasabat qulubukum. Yang namanya dosa ditangani, ditanggung hanya oleh orang yang mengerjakan, Iya. bukan orang lain. Iya. Lagi ya, Ma. Oh, satu aja, Bu. Iya. Kasihan yang lain. Makasih, Mama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi rumahnya cuma patokan aja ya, Mah? Buat jadi patokan doang nanti, bukan buat sekitarnya itu. Iya. Iya. No, yang diarak, yang Iya. zina itu diingat Iya, orang, ke rumahnya bawah Bu orang. Aisyah, iya. Supaya Ayu Ting Ting gak salah alamat, Bu. Ya. Oke, baik, yang berikutnya silakan ibu-ibu lagi dari Majelis Taklim yang ingin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mama, nama saya Ibu Eni dari Hangat, ya, Majelis Eni. Taklim Sohwah Muslimah Ya, Sawangan ngontok, Permai. Kak Jenny. Iya. Ingin tanya, Ma. Iya, ini miring-miring gitu ya. Silakan ini hati-hati Itu namanya kepleset. gaya deng-deng. Iya. Miring ke kanan, ya. Ma, ini bukan perzinahan tapi perkosaan. Iya. Jadi saya punya tetangga dulu, Ma, itu diperkosa dengan 4 orang. Setelah itu yang diperkosa itu hamil.
lalu minta pertanggungjawaban. Jadi mereka yang merasa memperkosa empatnya itu artinya di lotre mah kayak arisan begitu. Nah akhirnya dapatlah satu orang yang mau bertanggung jawab begitu mah. Terus itu bagaimana setelah anaknya lahir? Itu bagaimana mah hukumnya? Jadi anak siapa dan nanti siapa yang kebetulan anaknya perempuan. Jadi siapa yang bisa menjadi wali Iya. saat menikah kelak. Oke. Jadi Makasih Ma. ya, yang Assalamualaikum dosa, Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dosa perempuannya nggak dosa karena dia diperkosa. Yang dosa laki-laki yang 4 orang. Tetap walaupun satu di antara mereka menikahinya, tetap dosa mereka memperkosa orang lain tetap. Kalau anak ini nanti nikah, dia binti ibunya, bukan bin bapaknya. Jadi dihilang 2 perwalian dan warisan. Walaupun nikah tetap aja anak maknya. Bukan anak bapak biologisnya. Gitu, saya nih. Si Eni, Oke, ya. mangga. Ya, sama-sama. Oke, baik. Masih bisa satu lagi yang ingin bertanya. Dari sebelah sini, mau bertanya? Ada yang bertanya? Kalau nggak ada, Mangga silakan. iya silakan ke sini Bu, boleh. Ibu mau nanya, sok. Ini di sini dulu mah, boleh silakan Mana? sudah. Sok. Ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah dari pengajian Al Hidayah Komplek Arkus Sawangan. Iya, Mau tanya dong Ma, iya. begini Ma. Ibu megang mic-nya begini, bukan begini. Nah. Ya. Iya. Nggak masuk. Nyantai Mau aja, tanya Bu. dong Ya. Ma. Ya. Iya. Ma, zaman sekarang ini anak-anak kita kan cenderung melihat foto lawan jenisnya itu Iya. lewat Facebook, Twitteran, lewat Iya. internet, dan bukan tidak mungkin mereka melihatnya itu sampai serseran barangkali ya Ma Iya. ya. Nah, apakah ini termasuk zina, Baik, Ma. mendekati zina Nanti atau bagaimana? Akan dijawab oleh Mama setelah Iya, kita break atas sebentar ya. jawabannya saya Ibu ucapkan mau terima diri kasih. boleh, mau duduk boleh. Mau duduk ya. Oke, Sampai kita akan iklan habis. pisah dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya. Sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui email di hatikehati@an.tv, kita akan dengarkan jawaban Mama dari pertanyaan Ibu Sarah. Bagaimana kalau melihat foto dari Facebook, dari Twitter sampai ser? Apakah itu termasuk zina? Ser tidak ser yang namanya anak, siapapun orang tua yang melihat aurat orang lain haram hukumnya. Tidak tawar-menawar. Itulah kenapa kalau kita mandi pun harus pakai pakaian basahan. Apalagi lihat orang lain, aurat orang lain. Bukankah Nabi dalam hadis yang mengatakan, kalau ada orang yang berhubungan suami istri, mereka suami istri, kata Nabi minimal tutupin pakai kain basahan, pakai sarung, pakai selimut. Biar karena kita ini masing-masing ada 2 malaikat. Jangan kalian seperti keledai kayak binatang. Apalagi yang namanya ngelihat aurat lain haram. Boleh pakai mic-nya Bu. Arti saya Bu. Pakai mic-nya. Anak ibu lihat di Facebook, di Twitter, di internet. Iya. Aurat perempuan-perempuan yang telanjang itu haram Bu. Haram. Iya. Ya Allah. Boleh pakai mic-nya, tapi nggak Ibu mau fotonya kayak mau orang yang ngejegreg haram. Wajah biasa bukan auratnya. Oh, Mama. wajah baik. Kalau wajahnya sih nggak masalah. Tapi dia sampai ser misalnya mah. Nah, dia Lihat memahami. Ada wajahnya nggak dong. yang ngelihat wajahnya sampai ser? Bisa. Mungkin ngeliat wajah saya? Saya rasa Iya. kalau hanya yang dilihat wajahnya saja, insya Allah tidak berdosa. Iya. Tapi yang bermasalah biasanya yang ser itu ngelihat tubuh dari sini ke bawah. Iya. Karena ini mah memang yang namanya aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dengan telapak tangan. Artinya kalau muka sama telapak tangan maka gak dosa. Yang dosa tuh kalau dilihat ini tubuhnya, apa dengan badan yang meliuk-liuk, itu yang haram. Ya. Kan banyak anak SD SMP sekarang Iya. bisa buka itu yang haram. Iya. Kalau ngelihat muka mungkin ada ser suka doang gitu, Maya, bukan ser birahi gitu ya. Ya. Karena perasaan, ih kayaknya cakep, senang Cakep gitu. bener. Boleh. Itu boleh aja kalau gitu, Boleh, Maya. Ya. nggak masalah, Begitu normal. Ibu Sarah ya. Oke ya. Jadi jangan lihat ke sini. Ya. Kalau ngeliat ibu-ibu, ini kalau gini ya. Oke, sekarang saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Halijah di Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara. Sok. Pertanyaan dari email di hatikehati@an.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mah, bulan Ramadan kemarin saya minum pil KB dengan tujuan untuk menahan agar jangan sampai mens supaya puasa saya penuh 30 hari. Boleh. Mama belum ditanya aja udah ngejawabnya bener ya. Pertanyaannya bagaimana hukumnya? Boleh. Boleh. Kalau naik haji boleh, Mah? Boleh. Supaya? Boleh. Boleh juga. Iya begitu. Ya, masih ada kesempatan Bu untuk Ibu bertanya. Yang ingin bertanya lagi? Oh iya, silakan Ibu ya. Pegangan Bu di Ya, bordes. jatuh Takut jatuh. Gak kejebak. apa-apa pegang. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Ajah Kasiah dari pengajian Majelis Taklim An-Nur. Ya, Iya. nama saya Dedeh Rosidah. Ya, nama saya Abdel Ahrian. Jadi saya ini pertanyaannya menyimpang ya, Mas. Oh, nggak apa-apa. Nah, Bu, tentang menyamping kurban ya, boleh. Mas. Iya, Ya. silakan. Jadi pertanyaan saya punya mantu ya, tapi mantu itu kurbanin saya, begitu kan? Itu pahalanya saya dapat apa? Mantunya dapat, nyak juga dapat. Kagak ngapa-ngapa. Dapat. Ya. Iya, Bu Katiah. Iya, makasih, Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati Bu Katiah duduknya. Iya. Awas, awas. Iya. Masih di sana mau lewat tuh. Iya. Oke, baik, masih ada kesempatan lagi setelah Ibu Katiah yang menantunya baik banget ngorbanin Alhamdulillah. kambing apa sapi, Bu? Sapi. Jangan ngeliat saya dong ngomong sapinya. Emang segede sapi. Gede sapi ya. Oke, baik, masih ada lagi kesempatan ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan Bu. Ya. Mangga Ibu berdiri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu-Ibu dari Majelis Taklim Jamiatun Nisa, Ya. Tanah Abang. Mama, saya ingin bertanya, Mangga tapi tenang Bang. keluar dari Tema. Ya, tenang naon sok. Keluar tembok boleh juga. kemuliaan apa yang diberikan oleh Allah untuk umatnya, baik dunia maupun di akhirat. Terima Ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemuliaan yang Allah berikan buat hamba Allah di dunia sampai di akhirat. Kemuliaan yang diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Anda lihat surat Al-Baqarah 82. Walladzina amanu wa amilus solihat in ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka itu penghuni surganya Allah dan mereka kekal dengan selama-lamanya. Jadi kita wajib hablum minallah dan hablum minanas. Kalau hablum minallah doang tanpa hablum minanas itu ditolak. Contoh, orang sahabat nanya, ya Rasulullah saya punya tetangga ibadahnya hebat banget. Sholatnya rajin, baca Quran rajin, zikir rajin, sholat malam rajin. Cuman tetangga yang lain banyak yang sakit hati sama dia. Yang saya tanyakan kalau dia meninggal tempatnya di mana? Rasul dengan tegas mengatakan tempatnya neraka jahanam. Makanya kemuliaan yang berikan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya jangan judes sama tetangga, jangan sombong sama teman-teman kita. Karena kita di hadapan Allah sama. Tapi ada mah orang yang beriman ya, kita bisa lihat dia setiap sholat ke masjid, sholat Jumat ini. Cuman kenapa kok bisa judes sama tetangga? Nggak ada, seperti nggak berbekas sholatnya gitu mah. Karena Kenapa bisa apa? gitu mah? Ya. Bukan karena sifatnya, iman dia bukan dari hati. Makanya yang nama sholat, aqimus sholah, dirikan sholat dari hati ke mulut sikap perilaku. Ya. Tidak ada dalam Al-Quran, amilus sholat, kerjakan sholat. Orang yang mengerjakan sholat, dia yakin di luar Allah, dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah hanya dalam sholat. Habis sholat, cuek, emang gua pikirin. Tapi orang yang aqimus sholah, dalam sholat, di luar sholat, dia yakin Allah ngelihat saya. Makanya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu yang aqimus sholah. Iya. Artinya yang tadi mah STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Begitu. Iya, Bu. Ya. Begitu ya, Ibu Tanah Abang. Iya, abangnya abang. Games. Iya. Mama kampung Mama ya, Ma ya? Tanah Iya. Abang ya. Ya. Oke, kita akan bisa dulu sebentar, nanti kita lanjutkan lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, masih bersama ibu-ibu yang semuanya cantik-cantik. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan hatinya secantik muka. Iya, senyumnya juga manis-manis sekali ya. Kalau pakai gula, ya. Ibu-ibu masih ada kesempatan untuk bertanya, silakan yang dari sini yang ingin bertanya silakan, Bu. Iya. Iya. Iya, dari sini. Oh ya, silakan dari sini. Silakan Bu yang mau tanya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, saya mau bertanya, Ya. tapi di luar tema ya, Mama. Mangga. Namanya siapa? Mama, nama saya Nawiyah, Nawiyah. dari Majlis Taklim Nurul Amanah Pasiron, Pasiron. Ya. Silakan, Ron. Bojong Ya. Sari, Depok. Ya, Depok. Ya. Saya mau nanya, apa hukumnya kalau anak habis lahir ditinggal sama bapaknya sampai sekarang udah lulus SMA, apa hukumnya tuh, Mah? Hukum buat Ri- bapaknya. Jangankan habis lahir, kapanpun lahir kagak lahir, kalau tuh laki kabur dosa kok. Jadi nggak ada urusan dengan lahir. Dia laki-laki nggak tanggung jawab. Dia laki-laki yang pengecut. Berani bikin anak nggak tanggung jawab. Iya. Gitu Terima kasih ya, kok. Ma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Nawiyah. Iya, Ibu Nawiyah. Buat istri yang ditinggal sama suaminya, begitu melahirkan apa yang harus dilakukan? Kejar-kejar terus itu suami atau? Sekarang begini, Ya. kan habis melahirkan lepas dulu baru kali deh. Iya, lepas dulu lah. Ya. Jangan Nanti kejar-kejar kalau ya. udah sehat, tanya ke keluarganya kemana tuh laki gue hilang. Ah, Pasti keluarganya tahu. betul. Kalau nggak ketemu juga biarin aja, dosa dia. Kalau kita nggak terima bisa gugat cerai. Jangan kawin langsung kawin lagi. Lah masa habis beranak kawin lagi? Iya. Maksudnya nanti Masih Indrayen. Iya. Kalau mau menikah lagi harus gugat cerai dulu. Gugat cerai. Iya. Habis itu baru boleh menikah. Oke, ya. Begitu Ibu Nawiyah. Nawiyah, ya. Baik, sekarang Ibu yang dari sebelah sini, silakan. Mangga Ibu. Iya, silakan udah nyala itu, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nasia dari Majelis Nawiyah sama Taklim. Nasiyah. Iya. Bedanya W sama S. Dari Iya. Majelis Taklim Sohawatul Muslimah Ya. Sawangan Depok. Ya, Ya. dia nggak Mau hafal tanya ya. nih, Ma. Ya. Tadi kan Mama ngejelasin kalau dosa berzina itu tidak terampuni ya, Ma ya. Iya. Terus saya kalau sering dengar nih, Ma, kalau ngaji ya, kita dosa apa juga diampunin, Ma, selain dosa syirik gitu, Ma. Nah, terus orang yang sebelum meninggal dia bertobat, walaupun itu waktunya hanya 3 hari lah istilahnya, Iya. masih diampuni, gimana tuh, Ma? Ya. Bu, yang diampuni oleh Allah dosa-dosa biasa. Tapi yang namanya dosa syirik, dosa zina, ada ayat tersendiri yang mengatur tentang zina. Jelas dalam An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Itu ayat kata tawar-menawar. Maka dalam ayat lain dikatakan, Anda lihat surat An-Nisa 48, dosa diampuni kecuali syirik, tapi zina mah justru saking beratnya ada porsi tersendiri. Begitu pun nasiah. Makasih ya, Ma. Akan diampuni kalau sudah dibayar dengan cambukan atau Dengan denda dendanya. itu ya, begitu ya. Begitu, Begitu. Ibu. Sudah terpisah. Iya. Ada judul tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makanya perusahaan TP jangan berbuat Cina Anda. Ya. Berat hukumannya. Nauzubillah. Oke, baik. Ada lagi sebelah sini? Sini ya, boleh Bu, silakan. Sok. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah bunyi mau usah diputar-putar. Iya. Nama saya Cahya Winujo. Mangga. Ya. Ingin saya tanyakan, Ma, seandainya ada sepasang remaja mereka berzina lalu hamil, apakah mereka itu segera dinikahkan atau menunggu sampai bayinya lahir? Menunggu sampai lahir, habis lahir baru mereka menikah. Karena walaupun segera menikah tetap dosa mereka tetap ada. Cuman di kita mah menutup rasa malu, bukan nutup kemaluan, bukan. Iya, betul. Menutup rasa malu dinikahkan. Iya. Oh gitu, terima kasih, Ma. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terbalik Bu. Balik. Waalaikumsalam. Terbalik masih ya. Tapi nggak apa-apa Bu ya. Ya. Assalamualaikum maksudnya gitu ya. Waalaikumsalam. Iya, belum tanya udah jawab ya. Iya. Kayak Jadi Mama nggak usah aja tadi. dijawab lagi Iya. ya. Alhamdulillah ya. Baik, masih ada kesempatan lagi untuk ibu-ibu bertanya. Silakan, Silakan Ibu. Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya dong, Ma. Iya, silakan. Ma, nama saya Emi dari pengajian An-Nur Depok. Ya. Saya ingin bertanya. Sok. Seandainya orang tua kita dulu pernah berzina, terus menghasilkan seorang putra atau putri. Terus bagaimana sikap kita terhadap putra atau putri hasil
jinah dari bapak kita. Oh ini anak mah kagak dosa. Lahir itu kan nggak kepenginan anak. Yang dosa mah emaknya sama bapaknya belum nikah diadonin itu anak. Anak mah nggak ada urusan. Iya. Terus sikap kita sendiri terhadap anak hasil Biasa itu aja. biasa aja. Di kita yang salah. Jangan main sama dia. Anak haram, Haram. anak zina. Iya. Yang haram mah no maknya. Iya, Anaknya mah suci. maksud saya kita masih bisa menghimpun dia sebagai saudara. Po, ya iyalah masalah iya dong. Anaknya mah kagak punya dosa, Po. Iya. Iya. Kadang-kadang kita kan suka Iya. ragu-ragu mah. Ragu-ragu. Kenapa ragu? Kalau Pemirsa Antv jangan ragu. Anak yang lahir di luar nikah tidak punya dosa. Yang dosa orang tuanya. Ngapain ragu? Kita mah begitu. Iya. Jangan main sama dia, anak haram. Itu Iya. anaknya diminder. Dosa kita, kagak Ya. boleh. Tapi saya mah bingung kan orang tuanya udah menikah ya punya anak. Bukan hasil zina dong. Zinanya sama siapa? Sama orang lain? orang lain. Oh, sama orang lain. Aduh, iya. Oh, Sama orang begitu. lain. Itu misalnya. Iya. Jadi kadang-kadang kan kita suka ada orang curhat, gimana saya gini. Ya gitu-gitu Ya, gitu. Saya Ya, mau ya. memberikan solusi kadang-kadang Iya. karena ilmunya kan belum nyampe. Ya, betul. jadi sekali Ragu-ragu lagi Po daripada ini, salah. Ya. jangan ragu. Anak yang lahir di luar nikah tidak berdosa. Dia suci seperti kertas bersih. Yang dosa orang tuanya. Kenapa belum nikah? Sudah berhubungan. Ya, baik. Jelas Terima Po? kasih, Mama. Ya. Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, buat anak nih mah dari hasil perzinahan. Awalnya mungkin nggak tahu, tapi lama-lama tahu itu bisa membuat dia minder. Nah itu gimana caranya buat anak-anak yang seperti ini supaya tidak minder gitu? Harusnya dia jangan minder. Ya, Karena yang salah bukan dia. ya. Semakin mendekat kepada Allah, banyak belajar agama. Insya Allah ini anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak soleh, anak yang solihah. Dia banyak berkirim doa buat orang tuanya. Minimal berkurang dosa orang tuanya. Iya begitu. Ya baik, sekarang waktunya kita mendengarkan Mama memberikan kesimpulan. Silakan, Ma. Pemirsa, yang namanya zina bukan hanya zinanya yang dilarang oleh Allah. Tapi PDKT-nya pun dilarang. Wala taqrabuz zina. Kayak macam pacaran, Ya. kayak macam esek-esek dan sebagainya. Itu sudah haram. Apalagi yang namanya orang zina. Allah berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina laki-laki dijilid 100 kali jilidan yang sangat kuat. Hati-hati. Yang namanya zina dosa yang sangat besar. Kalau belum dirajam, dosanya tidak akan terampuni. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun dia menikah, dengan menikah dosa zina tetap tidak akan terampuni. Karena di Al-Quran jelas bahwa orang yang menikah, yang muhson dipendem, ditimpuk sampai mati baru dosa terampuni. Yang goer muhson diikat di sebuah pohon, cambuk 100 kali baru dosanya terampuni. Na'udzubillahi min dzalik. Jauhkan diri kita, keluarga kita, anak cucu turunan kita ya Allah daripada perbuatan zina. Iya, gitu. Baik. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan pembicaraan kita bermanfaat buat kita semua. Dan pemirsa, Anda bisa menyaksikan Hati ke Hati bersama Mama Dede setiap hari di Antv dari jam 6 sampai jam 6.30 sampai jam 7.30. Kita insya Allah besok bertemu lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.